Di sebuah sore, tepatnya tanggal 26 November tahun 2021, sebuah puskesmas yang berada di Kecamatan Kedaton Paninjauan, Sumatera Selatan, disibukkan dengan masuknya 5 pasien secara bersama-sama, di mana kelima pasien tersebut mengalami luka hampir di seluruh bagian tubuhnya akibat cokotan benda yang tajam. Kepanikan, tangisan, serta teriakan kesakitan mewarnai riuhnya ruangan bangsal di pusat kesehatan itu. Tampak juga raut wajah kemarahan warga yang kala itu terpancar saat mengantarkan korban ke puskesmas. Tak hanya sampai di situ saja, tak lama berselang, masuklah satu lagi pasien yang terindikasi mengalami serangan jantung. Pasien terakhir itu adalah seorang wanita yang diketahui mendadak mengalami serangan jantung tatkala menyadari di antara korban yang disebutkan di atas adalah bagian dari keluarganya. Dan setelah ke-6 korban mendapatkan pertolongan dan ketika para petugas medis telah melakukan tugasnya, Tuhan memanggil ke-6 korban untuk segera menghadapnya. Jerit tangis, raut kesedihan semakin kental di malam itu. Namun, tahukah kamu, kejadian ngeri yang baru disampaikan tersebut berlatar sebuah rasa sakit hati yang tak tertahankan, yang sebetulnya tentu bisa banget untuk dicegah. Di dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus penghilangan nyawa secara berantai yang dilakukan oleh seorang pria yang tanda kutip mengaku ODGJ. Dan karena aksi ngerinya, bukan saja telah menghilangkan 5 nyawa, tetapi juga ia telah membuat seseorang menjadi yatim piatu. Lalu siapa pelaku? Dan bagaimana ODGJ bisa secara tepat mengincar targetnya yang merupakan temannya sendiri? Apakah dia benar-benar ODGJ? Atau pura-pura jadi ODGJ? Jadi begini. Di sebuah dusun yang bernama Dusun 3, Desa Bunglai, Kecamatan Kedaton Paninjauan Raya, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, hiduplah seorang pemuda yang hari-harinya dihabiskan hanya untuk berdiam diri dan merenung. Entah apa sebabnya, sehingga ia hanya terlihat berdiam diri tanpa melakukan apa-apa di dalam kamarnya. Pria itu bernama Otori Effendi alias Ayub, 25 tahun. Sebagai info, tidak dijelaskan bagaimana Otori memiliki hubungan dengan keluarganya. Namun yang pasti, meski ia terlihat lebih suka menyendiri, Otori tentu memiliki beberapa teman yang bisa dibilang cukup dekat. Mereka adalah Endang, 33 tahun, dan Henry Jaya, 33 tahun. Tempat tinggal mereka tidak jauh-jauh amat, masih dalam satu desa yang sama. Di perjalanan kehidupan normal Otori di desa Paninjauan, awalnya berjalan normal-normal saja. Ia suka membaur, bercengkrama, dan melakukan aktivitas seperti biasa. Hingga pada sebuah momen, Otori merasa dirinya tidak nyaman lagi dengan hidup bermasyarakat, apalagi ketika ditambah kedua temannya, Endang dan Henry, memiliki kesibukan sendiri, seperti bekerja dan mengurus rumah tangga. Dan dari hal seperti itulah yang kemudian membuat Otori lebih memilih untuk menyendiri dan meratapi nasibnya di dalam kamarnya sendiri. Kehidupan seketika berubah drastis tatkala ia memutuskan untuk mengurung dirinya di dalam kamarnya. Dan otomatis, segala hubungannya dengan dunia luar juga terputus kala itu. Hari-hari yang dijalani oleh Otori benar-benar suram dan gelap. Tatkala pemuda seusianya di luaran sana tengah berjuang meraih segala cita dan cintanya, Otori lebih nyaman berbicara dengan dinding kamarnya. 1 tahun tak terasa, Otori masih saja tak mau menunjukkan dirinya di dunia luar. Hingga pada suatu hari, Otori mendengar sebuah desas-desus yang beredar luas di desanya yang mengatakan bahwa dirinya tak terlihat selama bertahun-tahun itu dikarenakan bahwa ia terjerat ke dalam suramnya dunia narkobita. Mendengar kabar yang menurutnya tidak benar itu, awalnya Otori biasa-biasa saja. Tampaknya hujan badai sekalipun tidak akan pula membuatnya beranjak dari kasur apeknya. Kemurkaannya semakin lama semakin menjadi tatkala ia kembali mendengar kabar yang sama yang ia dapatkan dari media sosial. Ia sempat mengira-ngira siapa sosok di balik tersebarnya kabar yang menurutnya tidak benar itu. Hingga ia pun memiliki sebuah asumsi dan anggapan bahwa Henry lah yang telah menyebarkan kabar itu.
Hari-hari setelah ia mengamini bahwa Henry lah yang telah menyebarkan kabar itu, dimulailah rencananya untuk memberikan pelajaran terhadap Henry Jaya, sahabat satu kampungnya itu. Sakit hati dan dendam yang ia buat sendiri tak hanya menyasar pada Henry saja, tetapi ia juga merasa sakit hati terhadap satu rekannya yang lain yang bernama Endang. Kekesalan dan kemarahan Otori itu disebabkan karena ia menduga bahwa Endang telah mengambil ATM-nya kala itu tahun 2019 yang lalu. Dan dari bekal sakit hati yang telah berubah menjadi dendam itu, kemudian membuatnya gelap mata. Dan dari sini pula lah penghilangan nyawa segera ia rencanakan. Hari Jumat 26 November tahun 2021, ketika rencana itu telah bulat dan matang ia siapkan, sekira jam 4 sore, ia bangkit dari kasurnya dan ia ambil sajam yang telah ia asah sedari kemarin. Di sore itu, targetnya jelas, Henry dan Endang. Dengan menggunakan sepeda motor yang ia miliki, bergegaslah ia menuju rumah Henry Jaya yang terletak tak jauh dari rumahnya. Sekitar 5 menit perjalanan yang Otori tempuh, sampailah ia di depan rumah Henry singkat cerita. Kebetulan di sore itu Henry terlihat sedang duduk-duduk santai, berbincang-bincang dengan teman-temannya di teras rumahnya. Otori pun memanggil Henry, dan dia pun mengatakan, "Henry, sini kau sebentar." Sadar teman lamanya datang, Henry pun sumringah. Apalagi Otori sudah tak tampak kira-kira 1 tahun lamanya. Henry pun berkata, "Apa kabar kau? 1 tahun tak bersua. Kemana aja kau?" Di tengah perbincangan singkat tersebut, Henry sempat memberikan beberapa potong somai yang kemudian langsung disantap oleh Otori. Dan ketika Otori telah selesai menyantap kudapan itu, dengan secepat kilat dan tanpa babi bu, Otori segera mengeluarkan sajam runcingnya dan ia tekan sajam itu ke perut bagian kiri Henry. Sontak tikaman benda tajam tersebut membuat Henry berteriak kesakitan. Teriakan kesakitan tersebut kemudian mengundang ramainya warga yang berdatangan ke sumber arah suara. Henry yang bernoda merah kala itu segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Tak lama setelah warga berkerumun, Otori pun segera pergi meninggalkan TKP pertama. Misi Otori di sore itu belum tuntas. Segera setelah target 1 berhasil ia lumpuhkan, Otori kemudian melajukan sepeda motornya ke rumah Endang yang berjarak hanya 300 meter dari lokasi kejadian pertama. Singkat cerita, setelah Otori sampai di depan rumah Endang, ia parkirkan sepeda motornya dan dia ketuk pintu rumah Endang. Semenit kemudian muncullah Endang dari balik pintu. Tak sempat Endang menegur dan bertanya Otori kala itu. Langsung saja tanpa babi bu, Otori sajam yang ia bawa tepat mengenai dada sebelah kanan Endang. Hunusan sajam yang Endang terima saat itu seketika membuatnya segera tersadar bahwa saat itu bukan hanya ia, tetapi istri dan anak-anaknya juga sedang dalam bahaya. Segera setelah sajam itu menghunus, ia tutup pintu rumahnya dan dia segera berlari menuju ke dalam rumah. Saat itu Endang sambil berlumur noda merah menyuruh Erni sang istri dan kedua putrinya, CR dan CA, untuk segera bergegas pergi dikarenakan mereka semua dalam bahaya. Dengan segera Erni, CR, dan CA menuruti perintah Endang untuk segera berlari menyelamatkan diri. Mereka saat itu melarikan diri melalui pintu samping rumahnya. Di tengah pelariannya, Erni menyuruh CR dan CA untuk masuk ke dalam rumah tetangganya yang terletak persis di samping rumahnya. Sedangkan Erni si ibu memilih untuk melarikan diri ke arah kebun belakang. Alasan Erni memilih untuk berpisah dengan CR dan CA dikarenakan saat itu Otori secara menakutkan berteriak-teriak, mengancam, dan mengincar Erni. Dan benar saja, tak jauh sebelum Erni mencapai tempat persembunyiannya, ia terjatuh. Dan tanpa babi bu, Otori segera menghunuskan sajam tersebut ke tubuh Erni berkali-kali tanpa ampun dan tanpa iba. Setelah dengan tega melumpuhkan Erni, Otori kembali menuju pekarangan rumah Endang. Dikarenakan saat itu ia tahu bahwa Endang masih bernafas. Singkat cerita, sekembalinya Otori di pekarangan rumah Endang, Otori melihat Endang sedang merintih kesakitan di teras rumahnya. Endang yang juga melihat kehadiran Otori dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Ia segera bangkit berdiri dan ia ambil sebuah kayu yang ia dapatkan di pekarangan rumahnya. Dan dengan sebatang kayu itu, Endang berhasil mengambil bagian leher Otori. Namun, satu halaman kayu itu tidak pula bisa menghentikan Otori.
Setelah mendapatkan sebuah momentum, dengan sigap dan terarah, Otori kemudian kembali menghunamkan sajam tersebut ke tubuh Endang berkali-kali tanpa ampun. Kejadian ngeri itu sayangnya turut disaksikan langsung oleh CR dan CA. Keduanya menangis sejadi-jadinya menyadari ayahnya berlumur noda merah. Tak lama setelah melihat secara langsung bagaimana Otori menghilangkan nyawa ayahnya, CR kemudian berlari ke arah kebun belakang untuk mencari ibunya Ernie. Namun pemandangan ngeri kembali ia saksikan. Tubuh sang ibu pun sama, tumbang dengan noda merah yang menggenang. Setelah selesai dengan target-targetnya, warga Dusun 1 Desa Bunglai kemudian berkerumun untuk melihat kejadian yang baru saja terjadi di desanya. Tentu warga histeris atas kejadian tersebut. Warga yang berkumpul tentu takut dengan gelagat Otori yang kala itu berusaha untuk menyerang warga. Namun dikarenakan bisa menjaga jarak yang cukup jauh, terhindarlah warga dari usaha penyerangan yang Otori lakukan. Namun naas bagi warga yang bernama Ikrom, 44 tahun. Tanpa ia ketahui, ia hentikan motornya tepat di samping sepeda motor Otori yang sedang terparkir di pekarangan rumah Endang. Belum sempatlah Ikrom menelaah apa yang sedang terjadi. Otori mendekat dan Yahoo sajam itu berkali-kali tanpa ampun ke tubuh Ikrom. Ikrom si warga random turut tumbang bernoda merah. Setelah puas melampiaskan dendam kesumatnya kepada targetnya, Otori segera pergi meninggalkan TKP kedua. Sembari membawa sajamnya dengan cara menggigitnya dengan giginya, ia melanjutkan sepeda motornya menuju rumahnya. Di tengah perjalanan, tepatnya di Dusun 2, Otori berpapasan dengan seorang wanita warga setempat. Orang itu bernama Sari Oktarina, 44 tahun. Secara kebetulan Sari Oktarina merupakan saudara sepupu dari Ernie, istri Endang, yang turut menjadi korban di sore itu. Otori segera berhenti dan menghampiri Sari yang kala itu sedang sibuk dengan barang dagangannya. Dan kembali, tanpa banyak cakap, Yahoo dan ia siatkan sajam itu tepat mengenai leher Sari. Sari yang tak tahu apa-apa, tumbang berlumur noda merah. Kejadian yang sangat cepat terjadi itu sempat disaksikan oleh salah satu kerabat Sari yang kebetulan saat itu ada di tempat. Tak sempat ia mencegahnya, kejadian itu kadung terjadi. Rekan Sari, sebut saja Ucok, sempat berusaha untuk mencegah atau menghalangi usaha pelarian dari Otori. Namun dikarenakan Otori bersenjata, Ucok tidak bisa berbuat apa-apa. Ia lari tunggang langgang mencari tempat yang aman. Setelah puas dengan 5 nyawa yang ia hilangkan, Otori kala itu benar-benar ingin segera menyudahi perbuatan ngerinya itu. Lalu ia buang sajam itu ke arah sungai. Warga Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Bunglai sore itu benar-benar gempar. 5 tubuh bergelimpangan bernoda merah saat itu. Warga yang sigap dan tetesan air mata serta raungan suara ambulan membahana di sore itu. Satu persatu korban, yaitu Henry Jaya, Endang, Ernie, Ikrom dan Sari, diangkut dan dibawa ke Puskesmas Kedaton Paninjauan untuk mendapatkan pertolongan. Namun sayang, Tuhan berkehendak lain. Kita hanya manusia, bisa sebatas hanya berusaha. Tuhanlah yang punya kuasa. Kelima korban dipanggil menghadapnya. Kepergian Sari, Endang, dan Ernie yang kebetulan masih memiliki hubungan saudara membuat ibu Omama yang juga merupakan ibunda dari Sari menjadi syok, dan akibat serangan jantung yang menimpanya, nyawanya pula tak tertolong. Kejahatan Otori Effendi 25 tahun bukan saja telah melepas 6 nyawa dengan sia-sia, tetapi juga aksi jahatnya telah membuat CS dan CA menjadi yatim piatu. Kasus ini sebetulnya cukup mudah diungkap oleh polisi, dikarenakan banyaknya saksi yang melihat aksi Otori. Namun sikap Otorinya lah yang membuat sulit proses pengungkapan motif yang sebetulnya terjadi. Dikarenakan Otori saat hendak diringkus, ia berpura-pura gila. Segala akting ala ODGJ ia tampilkan saat itu. Bicaranya melantur, ditanya nggak nyambung, dan selalu berteriak-teriak tidak jelas. Polisi nggak mau ambil pusing. Saat itu dengan dipaksa, Otori pun diamankan ke kantor polisi. Proses pemeriksaan kejiwaan Otori yang saat itu diduga terganggu turut melibatkan dokter spesialis jiwa. Pemeriksaan secara intensif pun dilakukan
untuk membuktikan apakah betul Otori gila atau waras. Dan tak lama setelah itu hasil pun rilis. Dari hasil tersebut, dokter pun menyatakan bahwa Otori tidak mengidap penyakit jiwa. Dan persidangan yang digelar oleh Pengadilan Negeri Batu Raja dengan segala pemberatan yang dibebankan kepada Otori Effendi. Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batu Raja menjatuhkan hukuman mati kepada Otori Effendi. Dan riuhlah tentu saja peserta sidang di siang itu tatkala vonis itu jatuh kepada Otori. Semoga akan selalu ada dan pasti akan selalu ada pembelajaran dari kisah yang telah disampaikan ini. Saya berharap besok, lusa, dan seterusnya tidak akan pernah ada lagi kejadian serupa yang terjadi. Untuk para korban, surga adalah tempatmu. Dan untuk keluarga korban, tetaplah bertegar diri. Tuhan Maha Pemberi. Amin. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang tepat, serta kurang tepat dalam penyampaian kisah ini. Jika ada pendapat yang berbeda, silakan ketikkan di kolom komentar. Dan kisah ini pun berakhir